sungguh-sungguh, haleluya, segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala buat hidup ku taruh di hatimu, Allah peliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkatku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Kami serahkan segala perkara kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini segala keberadaan kami, dan Engkau tahu, Engkau yang mengerti isi hati kami, kerinduan kami, niat hati kami, dan cita-cita hidup kami Tuhan. Kami bawa semua perkara hidup kami kepada Engkau dengan hadirat. Kami tahu Kau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Kau yang sanggup membuka pintu bagi kami, pintu anugerah, pintu kasih karunia, pintu berkat dan pertolongan yang luar biasa dari Engkau, yang memberikan kepada kami kelegaan, pertolongan, dan kuasa kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami Tuhan. Bukan oleh karena kehebatan kami, bukan oleh karena kesalehan kami, bukan oleh karena kekayaan kami, dan bukan oleh karena apapun yang mempesona dalam hidup kami dan dunia ini. Tetapi Kau panggil kami, Kau pilih kami Tuhan, karena Kau punya maksud dan tujuan yang ilahi dalam hidup kami. Kemuliaan yang Kau sediakan itu, Kau nyatakan Tuhan bagi kami. Kami boleh mengikut Engkau dan kami boleh mencurahkan isi hati kami di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan fokus hidup kami. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup. Dan Engkaulah sumber segala yang kami perlu. Kau yang menjamah, Kau merawat kami semuanya. Berkati semua hamba-Hamba pelayan-pelayan-Mu. Berkati semua umat-Mu yang tempat ini, bahkan juga yang dimanapun juga berada Tuhan. Engkau yang melawat semua pergumulan di segala beban dalam seluruh hidup umat-Mu. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan Yesus selanjutnya Tuhan. Bersama-sama dengan umat tebusan Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kau kuduskan, tahirkan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak segala roh jahat, segala tubuh muslihat iblis, roh kelemahan,
roh pengganggu, roh pengacau, roh penyesat, roh segala khawatir, takut, cemas, dan tidak percaya, kami tolak segala kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, yang menentang pengenalan akan Kristus, yang menentang pengajaran kebenaran firman Tuhan, kami hancurkan segala tipu-daya-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hati kami lembut kepada firman-Mu Tuhan, telinga kami terbuka, dan biarlah pikiran kami takluk dan tunduk kepada kebenaran-Mu saja. Firman-Mu adalah kebenaran. Syukur Tuhan. Kalau Yesus kebenaran bagi kami, dan kebenaran yang sejati yang tidak pernah tergoyahkan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudaraku, pelan-pelan Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, bahwasanya setiap berkat kemuliaan datang dari awal daripada penderitaan. Awalnya adalah penderitaan, dan berkat sorak-sorak kemenangan diawali dengan duka cita, ada juga tangisan. Itu bukan karena kita mau memang, tetapi tak dapat tiada, hidup ini pasti akan ada mengalami masalah, persoalan. Dan ketika kita dalam penderitaan mengerjakan keselamatan kehidupan kita atau penderitaan pahit, nah di situ kita mengalami ada air mata, ada tangisan. Tetapi yang mau penting bagi kita, saudara kasih, fokus kita tetap kepada Tuhan, dan kita tetap boleh datang berteduh di kaki Tuhan. Mari kita berkumpul firman Tuhan, saudaraku. Dan kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Tentu kita tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi hanya 2 ayat saja. Saya percaya semua kita pernah mendengarkan tentang bagaimana ceritanya tentang Hana. Dan itu bukan hanya cerita, tetapi memang itu adalah kisah nyata dan tertulis dalam Alkitab. Dan Hana ini melahirkan seorang anak yang bernama Samuel, yang menjadi nabi yang besar. Sesuatu yang besar juga diawali juga dengan persoalan yang besar. Berkat yang besar juga menghadapi tantangan yang besar. Tetapi kerap kali ketika kita ada dalam masalah yang besar, atau tantangan yang besar, atau persoalan yang besar yang menerpa hati, jiwa, perasaan, bahkan harga diri, bahkan juga tekanan dalam batin kita, saudaraku, kerap kali kita mau menyerah atau putus asa, bahkan menolak Tuhan atau menolak kebenaran. Tetapi hari ini, saudaraku yang dikasih, dengan segala persoalan apapun, mari kita mengarahkan hati kita untuk datang fokus kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masalah, persoalan, dan air mata itu seolah-olah tidak mungkin terjadi, tetapi mari kita lebih mengenal Tuhan kita, Allah yang melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau pintu pun tertutup, Dia bisa buka. Kalau kita pun sudah sangat direndahkan dan tidak ada artinya secara kehidupan ini, Tuhan dapat mengangkatnya menjadi berharga dan sangat berarti. Mari kita akan baca, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita baca ayat 10. 1 Samuel 1 ayat yang 10. Haleluya. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, 2 ayat. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak
laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku kekasih, tadi dikatakan ayat 10, ya, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hari ini saudara kasih, Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu pergumulan hati saudara pribadi-pribadi, dan mungkin orang lain juga tahu. Tetapi yang menjadi sesuatu yang sangat penting adalah bukan soal pedihnya hati, tetapi bagaimana kita membawa kepedihan hati itu kepada siapa, dan sikap yang bagaimana kita membawakan hati yang pedih itu. Nah, jelas di sini saudaraku, ketika Hana dia memiliki hati yang pedih, dia tidak berputus asa, dia tidak menjauh daripada Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak terhalang untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi dikatakan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Di sini kita tahu bahwa iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang tegak, iman yang tegar, teguh dimiliki oleh Hana, di mana dia saudara kasih mengalami tekanan dalam hidupnya, merasa hidup tidak berharga dan berarti karena dia tidak punya seorang anak, tidak mempunyai anak, bahkan dia mandul. Saya mau berkata kepada kita saudaraku, mungkin keluarga atau bapak dan ibu sudah mempunyai anak, tetapi anak adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Adakah sesuatu yang saudara harapkan? Mungkin saudara sudah punya anak, tetapi ada masalah saudara yang begitu saudara kasih menekan, atau juga begitu membuat hati saudara mengalami satu beban masalah yang sangat pedih, yang mengalami tekanan dan menyangkut harga diri, menyangkut kehormatan. Mengapa anak ini pedih hatinya karena tidak punya anak? Karena memang merasa dia saudara kasih tidak punya saudara kasih penerus, atau juga mempunyai satu kehormatan ya dalam hidupnya, karena tidak punya anak, karena bedina madunya itu, walaupun dia saudara kasih adalah madunya, tetapi dia punya anak. Tetapi Hana sebagai istri yang pertama daripada Elkana, dia tidak punya anak. Jadi ada yang datang menyaingi kehidupannya, bahkan saingan itu membuat dia tertekan dan merasa direndahkan. Saudaraku, ini bukan hanya berbicara mengenai soal anak, tetapi hari ini kita mau berfokus masalah apa yang saudara pergumulkan dalam hidup saudara, yang menyangkut harga diri, menyangkut masa depan, yang menyangkut juga saudara kasih ada saingan, atau juga memang kita tidak bersaing secara kehidupan ini, tetapi ada orang-orang yang di sisi kita yang selalu berusaha untuk merendahkan, tidak membuat berharga atau berarti, bahkan sengaja menyakiti, bahkan sengaja selalu membuat gusar hati, yang membuat selalu bermasalah. Dan itu dilakukan terus menerus dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dan selalu mengatakan bahwa kamu gagal, dan memang gagal selama tidak punya anak. Saudaraku, mungkin kita ada mengalami rasa gagal dalam hidup ini, gagal dalam pengharapan kita bertahun-tahun. Sesuatu yang kita harapkan adalah untuk mengangkat kehidupan kita, tetapi ternyata di situ gagal total.
Artinya secara kehidupan tidak mungkin lagi bisa terjadi. Seperti Hana tidak mungkin lagi dia punya anak karena mandul. Sudah kandungannya ditutup. Dan apa yang dilakukan oleh Hana, saudaraku? Dia membawa hidupnya berdoa kepada Tuhan. Dia membawa tangisan. Dan dia menangis terseduh-seduh. Bukan hanya sekedar menangis biasa, tetapi menangis sampai tidak bisa saudara kasih mengeluarkan suara. Yang kedua, saudara kasih, dia berkata bahwa seolah-olah Hana sudah dilupakan oleh Tuhan. Ayat 11 berkata, saudaraku, karena memang sudah dari tahun ke tahun dia sudah mengalami itu. Dan dia sudah dari tahun ke tahun dia sudah berdoa datang ke rumah Tuhan dari jauh. Dari jauh, saudara kasih, dari kota yang lain dia datang hanya untuk beribadah kepada Tuhan, membawa beban hatinya, membawa kepedihannya, membawa tangisannya datang di hadapan Tuhan. Tetapi toh tidak ada jawaban dan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dari orang-orang sekelilingnya yang ada dekat-dekatnya tidak ada perubahan, tetapi terus-menerus masih membuat hatinya kecewa dan pahit. Adakah kita mengalami hal seperti itu? Di tengah-tengah kegagalan kita ada lagi orang yang selalu menyakitkan hati kita, yang tidak mau mengerti, yang tidak mau memahami, tetapi justru semakin sengaja untuk mau melukai hati dan juga mengecewakan hati, yang menekan membuat hidup semakin merasa tidak berharga dan berarti. Dan Hana berkata, dia bernasar, saudaraku, sungguh-sungguh engkau ya Tuhan, jika engkau memperhatikan hamba-Mu. Kata ini berkata, saudara kasih, bahwa selama ini Hana sudah merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan hidupnya. Dan berkata lagi, saudaraku, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu. Jadi Hana sudah merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengingat kepada dia, bahwa Tuhan sudah melupakan hidupnya. Namun pun demikian, Hana tetap saja datang berdoa, datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia merasakan hal seperti itu, karena memang tidak ada perubahan dan tetap aja semakin pedih hatinya menghadapi semua kenyataan situasi di dalam hidupnya sehari-hari terus menerus. Di dalam ibadahnya, di dalam dia melangkah dalam mengerjakan imannya, saudaraku, dalam pengharapannya, bukan semakin bertambah-tambah dia ada yang menghiburkan hatinya, tetapi semakin bertambah-tambah menyesakkan hatinya, sampai membawa suatu kehidupan yang terseduh-seduh, bahkan juga bibir yang amat kami saja berdoa kepada Tuhan. Saudara boleh baca ayat ini, saudaraku, bagaimana Hana membawa tangisan, membawa kesedihan hatinya dalam pengharapan akan sesuatu yang dirindukannya, dan itu tidak mungkin lagi sebenarnya bisa terjadi, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dia masih membuat nasar lagi kepada Tuhan. Nasar itu artinya kesungguhan hati, komitmen hati, bahwa tidak akan beranjak dia kepada siapapun juga, bahkan ketika Tuhan pun melakukan nanti. Di dalam kemustahilan itu terjadi bagi kehidupannya, dia sudah membuat nasar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, yang selanjutnya, saudaraku, bahwa yang pertama adalah alat yang merupakan harta atau merupakan sesuatu yang berharga, yang menyangkut kehormatan atau menyangkut juga, saudara kasih, pewaris kehidupan atau juga untuk masa depan, yang mengangkat derajat kehidupan, di mana orang tua pasti akan berharap kepada anaknya
untuk akan lebih baik daripada dia, akan lebih seragam membawa nama kelak. Tetapi itulah yang tidak ada didapatkan oleh Hana. Bertahun-tahun lamanya dan bertahun-tahun lamanya di dalam kepedihan dan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, biarlah semua pengharapan kita, apapun pahit pedihnya dalam kehidupan kita, saudaraku, tetaplah kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita merasa bahwa Tuhan tidak mengingat kita lagi, karena kenyataan bahwa tidak ada sesuatu perubahan, bahwa orang-orang Tuhan melupakan atau tidak menghiraukan sedikit pun, tetaplah percaya, tetaplah datang kepada Tuhan, bahkan lebih buat lagi hal-hal komitmen yang lebih lagi kepada Tuhan. Kemudian saudara kasih bagian yang kedua, itu yang pertama itu saudara bagian kedua. Dalam ayat ini saudaraku tadi berbicara mengenai anak, tetapi yang kedua, tetapi juga menyangkut anak, tetapi ini anak yang belum ada. Ketika saya merenungkan saudara kasih ayat ini, memberikan pengertian juga kepada saya. Ada banyak orang juga, dia sudah punya anak yang diharapkan, yang membawa kehormatan bagi kehidupannya, tapi di depan matanya terhilang. Dan dia juga menangisi anak yang ada, bukan menangis, kalau Hana menangisi anak yang tidak ada, supaya ada. Tetapi ada banyak saudara kasih menangisi anak yang sudah ada. Entahkah itu anak jasmani atau anak rohani. Saudara pun dikasih nama Yesus Kristus, mengharapkan untuk hari depan, menangisi untuk hari depan yang membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak yang terhilang dari jalan kebenaran, anak yang ada di depan mata tapi tidak membawa sesuatu yang baik, atau yang memelukan hati, ada yang menceritakan membuat pahit pedih, itu lebih lagi yang menyedihkan. Memang sama-sama sedih. Tetapi saudara kasih bahwa ada banyak orang yang tadinya saudara kasih, dia tersanjung dengan anak yang dimilikinya, dengan situasi dan keberadaan kehidupannya pada masa kecil, pada masa selaku remaja, menyenangkan, bahkan selaku menurut, bahkan selaku kasih menjadi kebanggaan. Tetapi pada akhirnya membuat perasaan pahit dan pedih. Ada berapa banyak orang saudara kasih menangis dan mencucurkan air mata. Dan seakan-akan tidak mungkin lagi saudara kasih untuk didapatkan kembali anak pengharapan yang menjadi kebanggaan untuk masa depan. Tetapi yang saya katakan kepada kita saudara kasih, apapun situasinya dan segala semua keadaannya, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetap datang berharap kepada Tuhan, dan buat lagi komitmen kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Bahwa anakmu yang terhilang, bahwa anakmu yang memedihkan akan bisa menjadi anak kebanggaan kembali, jikalau mereka kembali kepada kebenaran dan bisa diubahkan kembali oleh Tuhan, menerima perubahan dan membuka hati dan pikirannya. Karena memang setanlah yang akan merusak, membinasakan selepas menutup kehidupannya, supaya kehidupan yang hancur untuk masa depan, bahkan menghancurkan keluarga, menghancurkan masa depan, menghancurkan serta kasih keberhargaan atau kehormatan. Tetapi dengan ada yang berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, orang tua yang berdoa, yang menginginkan untuk mendapat anak kembali, untuk mendapat kehidupan kembali, untuk mendapatkan harapan kembali untuk hari depan. Mungkin tidak mungkin, mungkin seolah-olah tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
doa dan tangisan menjujurkan air mata akan membawa sorak-sorai kemenangan. Tapi seberapa lama engkau berdoa dan datang kepada Tuhan? Seberapa lama engkau datang untuk menghadap Tuhan dan datang ke rumah Tuhan dari tempat yang jauh dan pengorbanan? Saudaraku, apa yang kau hadapi sudah engkau kasih dalam menanggung semua proses itu. Seperti Hana, saudaraku, di rumah Tuhan pun dia mengalami ada masalah juga. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi kecewa dan pahit hati dan mundur menjadi putus asa. Dia terus melakukan kasih rendah hati. Dia terus melakukan kasih dengan segenap hati, saudaraku, datang kepada Tuhan. Walau sampai tidak bisa mengucapkan bahasa dengan kata-kata manusia, tetapi hanya dengan air mata dan hanya bibir yang kuatkan. Saya berkata kepada kita, saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri untuk datang di kaki Tuhan. Saya percaya setiap masalah yang tertutup atau yang tidak mungkin secara pikiran manusia, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Dan ketika Tuhan memulihkan saudara kasih, maka akan terjadi seorang kemenangan. Dan itulah yang dialami oleh Hana. Yang akhirnya dia mendapatkan anak yang bernama Samuel. Dan setelah itu didapatkan, saudaraku, akhirnya Hana membuat puji-pujian kepada Tuhan. Dia mengubah pujian kepada Tuhan dari dasar hatinya. Dia bisa mendapatkan surat kasih pengertian hikmat untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam pasal 2 tertulis itu, di situ ada puji-pujian Hana. Kenapa bisa surat kasih dia melakukan itu dan menuliskan itu, saudaraku? Karena memang dia berada di dalam hadirat Tuhan pada masa-masa pahit pedih, pada masa-masa proses tahun demi tahun, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya kurun waktu yang singkat, saudaraku. Dia alami itu penderitaan, kepedihan, tekanan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Tetapi itu tidak membuat dia untuk berhenti dan menjadi kecewa. Tetapi itu semakin membuat dia terhantar datang di hadirat Tuhan lebih lagi. Ya, semakin bertambah bertelut di kaki Tuhan untuk menangis di kaki Tuhan, untuk membawa segenap hatinya. Dan ketika dikatakan saudara kasih di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, karena begitu banyaknya kepedihan hatiku, maka aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Karena begitu banyaknya pahit pedihnya hatiku, maka begitu lamanya aku berdoa kepada Tuhan. Ada orang karena begitu banyaknya pahit pedih dalam hidupnya tidak bisa berdoa. Tetapi Hana tahu bahwa Tuhan adalah tempat curahan hatinya. Manusia tidak bisa menjadi tempat curahan hatinya. Dan Hana membawa semua masalah dalam hatinya, perasaannya, kepedihannya hanya kepada Tuhan. Dia utarakan semuanya sampai dia sudah kasih membawa air mata dan mulut bibir yang kuat kami saja di hadapan Tuhan. Dan berbeda dengan yang lain, semua orang sudah selesai beribadah, tapi Hana tinggal masih kuat kami dari bibirnya. Itu sebabnya dianggap dia sebagai seorang perempuan dursila yang mabuk oleh Imam Eli. Tapi sekalipun itu dunia menganggap itu adalah kehinaan, dengan tangisan, dengan air mata saudara kasih, tetapi Hana, dia datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Dia datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap perasaannya, segenap keberadaan kelemahannya. Dia curahkan semua di kaki Tuhan.
Bagaimanapun pahit pedihnya hati kita, saudara Tuhan kasih, jadikanlah Tuhan tempat untuk kita mencurahkan hati. Ia semakin bisa untuk datang kepada Tuhan, bukan malah menghalangi itu datang kepada Tuhan, bukan malah mempersingkat doamu, waktumu untuk datang kepada Tuhan. Oh saudara Tuhan kasih, bukan berarti kalau pahit pedih baru kita lama-lama berdoa, tidak. Orang lama-lama berdoa bukan berarti oh dia terlalu banyak pahit pedihnya, tidak. Tetapi artinya saudara Tuhan kasih bahwa begitu banyak orang hanya kecewa saja, dia tidak suka lagi berdoa. Bahkan semakin banyak masalahnya tidak bisa lagi dia berdoa. Tetapi Hana membuktikan bahwa imannya tegak, walaupun di tengah-tengah kelemahan, kepedihan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah ketidakmampuannya menghadapi masalah tersebut. Tapi ketika dia datang dengan segenap hatinya kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia di depannya, maka dia bisa lama cerita. Dan dia tahu Tuhan mendengar curahan hatinya. Jika kita ada saudara kasih mempunyai sahabat, kita tahu bahwa dia mendengar cerita kita, mendengarkan masalah kita, maka kita bisa lama-lama cerita dengan dia. Saya percaya bahwa anak ini memiliki iman dan pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang banyak sabar dan Tuhan yang mau menyambut dia di dalam berbagai masalahnya dan selalu siap untuk mendengarkan dia. Itu sebabnya Hana sangat berlama-lama di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah saudara kasih mau cerita sama seseorang. Ketika kita mulai cerita, saudaraku, dia sudah tidak konsen mendengarkan cerita kita. Akhirnya kita tidak sambung cerita, walaupun kita mau curhat. Kita tahu dari sikap dan juga situasinya. Tapi Hana begitu mengenal Tuhan dan yakin benar bahwa Tuhan, di mana dia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mau menerima, dan Tuhan yang mau untuk menyambut curahan hatinya. Terbuka dan tidak akan pernah menganggap dia hina atau menyepelekannya. Oh, apalagi kalau kita ada mau cerita sama seorang dan kelihatan dia malah menyepelekan cerita kita atau masalah kita, pasti kita akan tambah menyesal dan akan saudara kasih semakin mempersingkat dan mau langsung lari pergi dan tidak mau lama duduk bersama dia. Tapi Hana benar-benar dia mengerti dan mengenal Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bertahan lama, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan perasaannya, menceritakan pahit-pedihnya kepada Tuhan, menceritakan masalahnya, semuanya kepada Tuhan. Walaupun memang pasti sejak beribadah pasti dia akan membawa masalahnya kepada Tuhan. Tapi suatu waktu yang terakhir saudara kasih, dia tidak mungkin tahan lagi saudara kasih, dan dia harus semakin bertambah-tambah menyatakan keseluruhan. Walaupun mungkin kemarin sudah diceritakan kepada Tuhan, diceritakan kembali, diceritakan terus, diceritakan lagi, karena tahun-tahun yang dialaminya saudara kasih, ya, mengalami beban dan masalah, kepedihan, kesedihan hati. Dan dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk selalu percaya. Nah, itu sebabnya saudaraku, Hana mendapatkan pemulihan, bahkan mendapatkan jawaban dari sebuah doa, dan perasaan pahit pedih berubah menjadi sukacita, sorak-sorak kemenangan. Air mata berganti menjadi permata-permata kehidupannya. Apa yang dimintakannya saudara kasih kepada Tuhan, lebih daripada itu Tuhan lakukan. Bukan hanya sekedar Samuel, tetapi Samuel plus Nabi, yang menjadi kehormatan, bahkan kemuliaan, kebanggaan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan Samuel
juga adalah menjadi berkat yang menyampaikan kebenaran Tuhan kepada banyak orang lain yang bermasalah. Membawa berita dari Tuhan kepada manusia. Mari saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah selidiki hati kita dan juga setiap kehidupan kita pribadi. Mari saya ajak kita saudara yang kasih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lihat masalah persoalan yang paling pahit dan pedih apa yang saudara masih ada tinggal tersisa dalam hidupmu sampai hari ini. Di mana engkau merasa tidak mungkin dan engkau merasa gagal di situ dan merasa kehormatan dan keberhargaanmu benar-benar yang membuat semakin tidak berharga atau berarti. Tapi di hadapan Tuhan bawa semuanya itu. Memang Tuhan yang membuat kita sangat berharga, bahwa Hana pun percaya bahwa Tuhanlah keberhargaan dan kehidupannya. Tetapi secara dunia ada hal-hal tertentu di mana kita juga dan dunia juga menganggap itu sangat penting dan itu adalah diinginkan dan sangat diharapkan. Saya mengajak kita, mari bawa hatimu dan hidupmu melihat dan percaya bahwa Yesus ada di hadapan kita. Dia Tuhan yang sudah siap untuk menerima curahan hati kita. Dia Tuhan siap mendengarkan doa kita, mendengarkan cerita kita, mendengarkan masalahmu, mendengarkan harapanmu, mendengarkan kerinduanmu, mendengarkan beban hidupmu, mendengarkan keluhanmu. Dia Tuhan bukan Tuhan yang jauh, hanya memantau-mantau, melihat dari jauh, tapi Dia ada di hadapan kita, ada di hadapanmu. Mari buka hatimu, percaya dengan sungguh-sungguh, datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu masalah kita setiap pribadi. Tuhan tahu bahwa sudah bertahun-tahun atau sudah begitu lama engkau menanti, saya menanti, engkau menderita, saudara saya menderita, saudara saya menangis, saudara saya bergumul, saudara saya berharap, saudara saya mengalami ada persoalan, tekanan, ada kesedihan, ada kepahitan, ada masalah yang mengecewakan. Tapi hari ini mari bawa hidupmu lebih lagi hanya fokus di hadapan Tuhan. Engkau jangan fokus dulu kepada hasilnya, tapi engkau mau cerita, benar-benar membawa hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau membukakan hatimu, engkau membukakan, mari kita membuka mulut bibir kita, bicara kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan, Engkau ada bagi kami. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami datang lagi membawa hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Biarlah kami lebih mengenal akan pribadi-Mu, dan kami yakin dan tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang sedia untuk mendengarkan kami, setiap pribadi-pribadi Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami datang berdoa dan kami datang beribadah kepada Tuhan.
Kami berserah kepada Engkau dan kami bermohon berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sekiranya pada masih dan hadap Kristen. Haleluya Tuhan. Curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihimu. Inilah yang ku tahu Tuhan, kepada siapa ku percaya, segala perkara dapat ku tahu bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari datang kepada Tuhan. Curahkan seisi hatimu kepada Tuhan, saudaraku. Kita bukan hanya sekedar berdoa membawa permohonan untuk mengharapkan jawabannya saja, tapi lebih lagi temukan Tuhan. Yakin Tuhan ada untuk menampung curahan hatimu, untuk menerima, menyambut. Dan ada siap ada di depanmu, memperhatikan dan mendengar, dan melihat air matamu, melihat beban hidupmu, melihat sikap hatimu, melihat tindakan hidupmu datang kepada Tuhan. Mari saya ajak kita sungguh-sungguh saudaraku datang kepada Tuhan. Haleluya. Nada basikin, nada bantan, nada basten, nada bantan. Kita janjikan langsung kita tetap berdoa kepada Tuhan dan masing-masing temukan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berkata, mencurahkan isi hatiku kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami datang mengasihi Engkau Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang datang mengasihi Engkau karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami bawa semua isi hati kami, beban kami, pergumulan kerinduan kami. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang kehidupan yang berkuasa. Kami tahu hanya kepada Engkau kami percaya Tuhan. Percayaan kami hanya kepada Tuhan Allah yang luar biasa mengarahkan kami, bukan kepada yang lain. Walaupun dengan sang kemudian hati, walaupun juga sudah berlama-lama dan juga bertahun-tahun lamanya kami mengalami ada hal-hal yang tertutup, masalah-masalah persoalan dan kehidupan, ada kegagalan, ada kematian, ada kekecewaan. Ayo kita mencurahkan
yang memberikan curahkan isi hatiku, curahkan
penuh dengan sangat Tuhan Yesus. Kedatangan daripada Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang buka pintu bagi kami. Apa yang tidak mungkin, segala sesuatu mungkin bagi Engkau. Dan kami tak percaya dalam berseru doa kepada Engkau. Kita ada masih, kita ada masuk, kita ada masuk, kita ada masuk. Walau kami tahu Tuhan perkara itu sulit dan sukar, namun kami tetap mengandung di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami tidak menyerah kepada masalah. Kami tetap datang kepada Engkau dan berdoa memohon anugerah kuasa yang ajaib dan luar biasa kita mengubahkan segala sesuatu yang membuka pintu saat pintu tidak ada terbuka, bahkan sudah tertutup, tetapi Engkau sanggup juga membukakannya. Pintu anugerah-Mu, pintu kasih karunia-Mu Bapa, dan kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Kau yang berikan pertolongan-Mu yang luar biasa yang ajaib. Tidak ada masih, tidak ada wakil, tidak ada wajah, tidak ada karena Kau Tuhan yang kami percayai, ada yang sanggup, ada yang luar biasa, dahsyat. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Itu sebabnya di dalam kesukaran, di dalam masalah, kami tidak boleh datang kepada Engkau dan kami berseru berdoa kepada-Mu Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang membantu kami dalam berdoa. Roh Kudus yang keluar-keluar tidak terucapkan. Roh Kudus tanpa bersama kami Tuhan. Ambil alih semua beban masalah setiap umat-Mu dengan berdoa dengan kuasa Dia. Berdoa dengan keluar-keluar tidak terucapkan. Roh Kudus mengambil alih berdoa membantu kami dan kelemahan kami Tuhan. Dan tidak bisa kami berdoa dengan bahasa manusia Tuhan.
jawaban hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sini dan memberiku kekuatan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan berikan kepastian, berikan Mari kita angkat tangan kita ke atas. Taruh tangan kiri kita di dada kita. Tuhan, inilah setiap anak-anak yang mengangkat tangan kepada Engkau, menyerahkan seluruh beban masalah persoalan kepada-Mu Tuhan. Kau yang menurunkan tangan kasih-Mu ya Bapa, turun menjamah. Pegang setiap tangan yang terangkat kepada Engkau dan jamah sentuhlah dengan tangan kasih-Mu. Beri kemampuan kekuatan. Kau beri kelepasan dari segala beban kecewa, rasa pahit dan pedih di dalam kehidupannya. Kau lepaskan dari segala putus-asa, dari segala kecemasan, ketakutan, kebatiran. Berikan kemampuan kekuatan dan pengharapan akan kemuliaan di setiap masalah yang dihadapi. Akan berganti dengan sukacita dan sorak-sorak kemenangan. Dan jikalau masih belum, tetaplah bertambah kuat dan teguh dalam proses sampai waktunya Tuhan, yang akan mengerjakan semua yang pasti ada jaminan kemenangan, pasti akan ada berkat kemuliaan yang Tuhan janjikan. Biarlah tidak akan menyerah kepada masalah, tidak akan berhenti dan tidak berputus asa. Walaupun ada dalam kehidupan yang pahit dan kepedihan hidup, bila membawa pergumulan pengharapannya kepada Tuhan dan tidak menjauh daripada Engkau Tuhan, tetapi yang sungguh-sungguh mau rela berkorban untuk datang kepada Tuhan, untuk datang bertindak melangkah seperti Hana Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan yang beri jawaban berkat kemenangan pada waktunya melebihi daripada apa yang dipikirkan, didoakan, untuk kemuliaan hormat bagi Engkau Tuhan. Biarlah komitmen yang sungguh-sungguh bulan kepada Engkau dan terus akan mempermuliakan nama-Mu. Di setiap beban pergumulan masalah yang mereka bawa kepada-Mu Tuhan, bila tetap ada tujuan untuk kemuliaan Tuhan dan setiap jawaban yang kelak yang akan diterima, tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri. Mau berdoa Tuhan, lepaskan setiap orang yang menjadi lesu dalam doa dan imannya. Lepaskan dari segala keputusasaan dan segala ketakutan dan segala kecemasan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara bata karena barabasana. Engkau pegang teguh dengan tangan yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan, tangan yang kuat yang luar biasa, tangan yang membawa berkat kemenangan.
Terima kasih Bapa. Dan meteraikanlah firman-firman-Mu di setiap hati. Taruh di dalam loh hati kami Tuhan. Tinggal dalam hati kami bahwa setiap doa Tuhan dengar. Dan setiap curahan hati Tuhan peduli dan Tuhan menyambut. Dan setiap air mata yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah hanya jatuh dan sia-sia, tetapi itu akan membawa permata-permata kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami menantikan pengharapan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam berkat-berkat rohani, berkat keturunan anak-anak, baik secara rohani, baik secara anak kandung. Karena Tuhan berkat-berkat kehidupan juga yang menyangkut kehidupan. Untuk segala aspek yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, baik dalam perkara ekonomi, perkara pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bahkan hari depan. Oh ya siki narabatan Kau Tuhan akan mengerjakan bagi kami. Dan Kau Tuhan yang bekerja yang tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sekiranya manawatkan nama, sekiranya manawatkan. Tuhan kami berdoa buat setiap orang yang belum percaya teguh kepada Yesus, biar mereka berseru kepada nama-Mu Tuhan. Sebab mereka boleh mengerti untuk boleh dituntun kepada Tuhan di tengah-tengah masalah persoalan ini. Selamatkanlah jiwa-jiwa, nyatakanlah kuasa-Mu luar biasa bekerja. Nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yesuslah jaminan, Yesuslah keselamatan, Yesuslah kepastian, Yesuslah Tuhan yang sanggup mengubahkan segala keadaan pahit menjadi keadaan kehidupan yang manis dan bersukacita untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang dapat mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dalam setiap jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, kami hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu telah percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh datang mengasihi Engkau bukan hanya sekedar untuk melakukan pekerjaan pelayanan secara aktivitas atau hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi kami berkata bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan ya Tuhan. Dan semua pelayan-pelayan-Mu benar-benar mengasihi Engkau dan Allah Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberi tempat dan kehormatan untuk mampu menjadi pelayan-pelayan-Mu, sehingga tidak boleh datang kepada-Mu Bapa dengan iman yang tegap dan teguh, walaupun juga di tengah-tengah ada beban penderitaan, ada rasa kecewa dan pedih dan kebahagiaan hati di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam berbagai tantangan atau rintangan dalam kehidupan. Bila kami semua hamba-Mu pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau telah tempatkan kami, Engkau telah angkat kami, Engkau telah pilih kami untuk berada di pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kehormatan-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan tempat untuk kami boleh ada tempat yang strategis untuk naik kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami ada tetap di dalam pengawasan Tuhan. Sebab Engkau yang kami layani, Allah yang hidup. Segala perkara kami Tuhan yang Kau tahu. Segala niat hati kami dan cita-cita kehidupan kami. Dan segala sikap dan tindakan kami pun Engkau Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Luruskan hati dan jiwa pikiran kami kepada-Mu, fokus kepada Engkau Tuhan. Tetap memandang kepada-Mu Tuhan. Walaupun dalam kenyataan hidup ada rasa pahit dan kecewa, dan setiap kami berada di dalam kedekatan kami satu sama lainnya Tuhan, baik dalam rumah kami, baik di tempat pekerjaan kami, baik di tempat pelayanan kami sebagai hamba-hamba pelayan-pelayan Bapa, membawa segala keberadaan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan, tempat curahan hati kami. Dan Engkau Tuhan Allah yang mengerti dan Allah yang setia. Biar kami setia menantikan Tuhan dan menguatkan hati kami kepada Engkau
Kau boleh menerima kemuliaan yang kau janjikan. Kau memberikan hati yang lembut kepada kami dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kau berikan kepada kami lidah seorang murid. Kau berikan kepada kami telinga seorang murid. Mau mendengar akan perkataanmu, mau mendengar akan nasihat dan tuntunan-tuntunanmu Tuhan. Biar kami tidak mengabaikan pengajaran kebenaranmu Tuhan. Biar kami mau tersedia menerima nasihat dan kebenaran Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kepedihan, penderitaan dan kehidupan ini, walaupun di tengah-tengah masalah situasi yang tidak mendukung dalam kehidupan, tetapi firman-firman-Mu tetaplah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Engkaulah bagian hidup kami. Kepada-Mu kami berserah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kepada kami. Jadikan kami menjadi rumah doa-Mu, menjadi rumah persembahan bagi Engkau Tuhan. Jadikan kami mencari kesedia Tuhan, menjadi alat bagi Engkau untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk membangun imamat rumah rohani, di mana kami kesedia Tuhan membuat Tuhan bertata di tengah-tengah kehidupan kami. Di setiap waktu kami, setiap langkah kami, hidup kami ada penyembahan bagi Engkau. Terima kasih, Kau ciptakan kami menjadi penyembah Tuhan. Haleluya. Mari izinkan Roh Kudus bekerja bagi kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan, saudaraku, yang berikan pengajaran, nasihat dan kekuatan, penghiburan, pertolongan, memberikan jamahan, memberikan keharapan bagi setiap hidup kita. Tuhan bekerja dari Roh Kudus.
percaya diri. Dan setiap janji firman Tuhan, teguhkan kami dekat firman. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu pada kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
dalam pikiran kami. Tak pernah kami mendekatkan oleh pikiran kami. Namun kasih-Mu Tuhan pasti. Haleluya. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus yang selalu menolong kami, menghiburkan umat-Mu. Hiburkan umat-Mu Tuhan, hiburkanlah Tuhan. Jamah Tuhan bagikan dengan Roh-Mu. Kau yang memperlengkapi kami Bapa, untuk kami menerima kebenaran janji-Mu Tuhan. Pada waktunya Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu Tuhan Yesus pasti akan terlaksana terjadi. Seperti matahari yang tidak akan pernah gagal untuk bersinar. Oh, demikianlah firman-Mu akan lebih lagi firman-Mu itu tersedia Tuhan, yang tidak akan pernah berubah. Kami jangan pegang janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, terpuji dan Kau Tuhan Raja kami. Haleluya. Kami percaya Bapa, Kau berkati dan melawat umat-Mu dan sidang-Mu ini Tuhan. Engkau yang ada dalam tengah-tengah kami. Kau Tuhan memberikan sidang pintu alam maut tidak akan boleh mengalahkannya. Jika satu patah 1000 akan tumbuh, Engkau akan membangkitkan lagi banyak jiwa-jiwa yang berhaus mencari kebenaran-Mu. Banyak jiwa-jiwa Tuhan Engkau sudah siapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Bapa. Akan datang menghampiri hadirat-Mu dan mencari kebenaran firman-Mu, karena ada firman-Mu tertulis. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih, kita akan berdoa saudaraku. Pertama sekali kita berdoa untuk gereja Tuhan. Mari kita pilihkan saudara kasih firman Tuhan, kita akan baca. Mengenai gereja Tuhan, bahwa Sion adalah umat tebusan Tuhan. Kemudian nanti ya, untuk berdoa setelah gereja, saudara sebagai gereja adalah keluarga-keluarga yang mulai kita berdoa dengan keluarga-keluarga umat Tuhan, dan juga keluarga-keluarga yang belum menjadi percaya, supaya juga Tuhan rawat dan Tuhan selamatkan saudaraku. Nanti berdoa untuk keluarga-keluarga adalah Bapak Alvin. Kemudian nanti berdoa untuk bangsa, Bapak Timotius. Berdoa nanti untuk generasi muda. Nanti Ibu Rara untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak kita untuk hari-hari ke depan. Nanti berdoa untuk semua program ibadah. Nanti Pak Angel berdoa untuk itu nanti, dan kemudian berdoa nanti untuk semua program ibadah itu online juga, onsite dan juga online-nya. Semua jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan dan awalan Tuhan terjadi, dan juga semua Bapak Kudus nanti berdoa segala hal yang kita rindukan dalam ibadah-ibadah. Kemudian untuk semuanya pemulihan secara hati, jiwa, dan seluruh kebutuhan kesejahteraan berada di tengah dunia yang sulit ini. Tapi Tuhan memberkati dan limpah anak-anak Tuhan dengan cara Tuhan memberkati. Nanti bagi dia akan berdoa untuk itu berkat kekayaan kelimpahan daripada Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak ada yang berkekurangan. Dia juga baca, juga jeret, bahkan anak Tuhan akan menjadi berkat. Karena itu semua anak Tuhan harus siap untuk menerima sebagai bijaran-bijaran Tuhan. Mari kita berdoa, buka dulu ayat kita sebagai kasih. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, mulai pada gereja kita, dan kemudian terus kita berdoa kepada gereja yang seluruh yang dunia ini. Mari saudaraku, kita baca dulu di dalam Yesaya 60 ayat 1-7 dan
9-11 itu saja kita baca dulu, saudaraku. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Baru 9 sampai 11. Ayo kita baca bersama-sama 2 ayat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah wajahmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut dikirim sebagai tawanan. Puji Tuhan, saudara kasih. Mari kita berdoa, saudara kasih. Roh Kudus memberikan kepada kita firman ini, saudara kasih, diuntukkan bagi gereja-gereja Tuhan, menuai jiwa-jiwa dan menuai berkat-berkat kelimpahan, bahkan menuai para pembesar, para raja-raja. Oh haleluya. Dan kita menjadi bersukacita, terheran dan berseri-seri, dan bersemarak, diagungkan, dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu ini terjadi bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu seluruh dunia, bahkan bagi gereja-Mu, gereja kemenangan Indonesia, mulai pusat kota Medan sampai di seluruh cabang-cabang, bahkan seluruh gereja-gereja interdominasi di segala penjuru alam semesta ini. Firman-Mu ini Tuhan, biar kami sambut menjadi bagian kami. Kami percayai terjadi bahwa Tuhan yang jiwa-jiwa, oh haleluya, berbondong-bondong berduyun-duyun datang kepada Engkau, yang mencari kebenaran Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau akan datang kepada Engkau, dan mereka juga membawa harta emas dengan mereka untuk semarak mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Orang-orang membangun rumah Tuhan, orang membangun ada di atas pekerjaan pelayanan. Tidak ada lagi orang-orang yang merongrong pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang merusak binasakan pekerjaan Tuhan. Sudah berhenti dan sudah berakhir semua pekerjaan setan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut terus-menerus orang-orang asing yang datang untuk membangun, orang-orang yang lain. Oh haleluya Tuhan, berkat kami yang ada di tempat ini yang sudah memulai dan yang terus membangun dan terus membangun, maka akan bergabung bersama-sama mereka yang akan membangun bersama-sama kami untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan sendiri akan membawa kemuliaan keagungan. Oh haleluya, tempat kami, di tempat pelayanan kami, bagi seluruh umat-Mu Tuhan, untuk kembali mengagungkan nama-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, bukan keagungan untuk diri sendiri, tapi Tuhan membawa pengagungan kemuliaan itu, dan membawa, oh haleluya Tuhan, berkat-berkat kemuliaan kekayaan daripada Tuhan, dan jiwa-jiwa segala penjuru semuanya kami kembalikan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Bukan untuk kerajaan kami sendiri, tapi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saya tidak bisa menutup pintu-pintu. Tidak bisa ada pintu-pintu gerbang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan sudah berkata bahwa pintu-pintu gerbang kami siang dan malam terbuka. Dalam hidup kami terbuka untuk setiap jiwa-jiwa dan selanjutnya Tuhan. Dan kami boleh menyambut mereka Bapa. Siapkan kami semuanya umat-Mu. Siapkan semua gereja-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Untuk menyambut lawatan yang besar ini. Menyambut berkat-berkat kekayaan kelimpahan yang besar yang luar biasa ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menempa perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang kokoh, kuat dan teguh. Seluruh umat-Mu Bapa, gereja-gereja-Mu, tidak ada iman yang mudah rapuh, tidak ada iman yang mudah kecewa dan patah hati, tidak ada terseluruh yang mudah terseret kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu budaya setan segala dosa dunia, biar semuanya umat bertambah kuat, bertambah dewasa, bertambah-tambah kokoh, bertambah-tambah dapat dipercaya oleh Tuhan untuk boleh menerima lawatan yang besar, lawatan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, lawatan berkat-berkat kemuliaan. Oh haleluya Tuhan, kekayaan Bapa yang Tuhan perintahkan melalui orang-orang yang berkati di bumi ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak, syukur Tuhan, amin. Haleluya. Dua, di dalam untuk keluarga, silakan.